Oke teman-teman, jadi kembali lagi di tutorial metode numerik di video yang keempat ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas eh, bagian selanjutnya dari materi metode numerik pasca UTS. Pada video sebelumnya kita telah membahas integrasi numerik. Yang pertama itu ada metode trapesium dan metode Simpson, kemudian ada metode quadratur Gauss. Kemudian di video sebelumnya juga ada materi tentang matriks. Kita telah memperlihatkan bagaimana cara kerja dari metode eliminasi Gauss dan metode LU dekomposisi. Nah, kali ini kita akan masuk di pembahasan yang berbeda. Yang di bab selanjutnya itu yakni kita akan membahas metode beda hingga atau finite difference. Oke, nah jadi mungkin sebagai pendahuluan di finite difference ini itu bakal digunakan untuk berbagai kasus-kasus dalam fisika di mana kita mengetahui syarat kita mengetahui kondisi awal dari suatu sistem, yaitu yang disebut sebagai masalah syarat awal biasanya, dan kemudian terdapat juga kasus di mana kita mengetahui kondisi di batas-batas domain kasus tersebut. Misal di dalam satu dimensi itu ada di batas kiri dan kanannya. Kalau di dua dimensi itu ada di batas tepi-tepinya. Kemudian untuk yang tiga dimensi juga sama di tepi-tepinya, di permukaannya, seperti itu. Nah, untuk video yang pertama ini mungkin kita akan membahas dulu dari ini ya, dasar teorinya, dasar dari konsep finite difference ini. Nah, jadi sebagai pendahuluan itu untuk kasus di mana kita melihat penggunaan metode beda hingga ini atau finite difference ini, itu ketika pada masalah syarat awal itu misal kita memiliki bandul ya. Ini mungkin aku gambar sini aja. Misal kita memiliki bandul di sini. Kemudian ada garis. Ini garis putus-putus. Nah, dari bandul matematis ini kita dapat melihat bahwa dia posisi awalnya itu sebesar di theta. Ini kita ibaratkan dia sebagai theta i. Kemudian percepatan sudutnya itu kita ketahui sebagai omega i. Itu kita ketahui juga. Maka dengan metode finite difference ini kita akan mengetahui sudut bandulnya dan kecepatan sudut bandulnya dan juga nanti percepatannya dengan menggunakan metode finite difference ini. Misal nanti posisi dari bandulnya ada di sini, misal begini ya, ini theta i sama dengan berapa gitu, seperti itu untuk gambarannya. Dan kalau dari catatan yang aku buat di sini mungkin ada kasus-kasus lainnya ya, bisa dibaca aja. Nah, jadi metode beda hingga ini itu kita gunakan dengan konsep yang kita gunakan itu dasarnya ialah kita mendekati suatu permasalahan diferensial itu menggunakan selisih dari fungsi pada titik-titik yang berdekatan. Misal tadi di contoh kasusnya ini kita meninjau di theta i sama dengan 1 misalnya. Berarti ini theta i sama dengan 0. Berarti untuk mencari theta i sama dengan 1 itu kita melihat yang theta i sama dengan 0. Seperti itu. Jadi itu untuk konsepnya. Jadi untuk konsepnya secara umum ini menggunakan sifat discrete dari titik-titik di mana kondisinya tersebut akan berubah terhadap suatu variabel. Biasanya kalau dalam kasus pendulum itu
dia akan berubah terhadap waktu. Seperti itu. Oke, mungkin langsung masuk aja ke ide dasarnya. Nah, jadi di ide dasarnya ini, metode beda hingga bekerja dengan menggantikan operasi diferensial kontinu menjadi operasi selisih pada titik-titik tertentu fungsinya. Seperti contoh yang tadi ya pada bandul. Nah, suatu fungsi kontinu dapat direpresentasikan menjadi nilai-nilai fungsi fxi yang sebelumnya tadi adalah fx, kita dekati dengan fxi. Nah, dengan xi-nya itu dimulai dari 1, 2 sampai dengan n. Kemudian yang kita ketahui itu adalah pada saat fungsinya di titik x0. Nah, jadi untuk fungsi yang selanjutnya, xi selanjutnya itu bisa kita dekati dengan cara ini. Yang ini salah ya. Harusnya ini xi min 1. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk yang delta x-nya ini itu adalah jarak dari titik sebelumnya. Ini xi min 1 berarti. xi min 1. Nah. Oke. Nah, dengan proses diskretisasi ini itu fungsi turunan fungsi yang dimiliki nantinya itu tidak lagi dihitung berdasarkan analitiknya, namun dihampiri dengan proses-proses yang dari yang kontinu tadi menjadi diskret dengan titik-titik diskretnya didapatkan dari rumus yang ini. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dari dasar matematisnya untuk yang finite difference ini itu kita dekati mula-mula suatu fungsi yang misalnya dia mulai dari awalnya x0 dan kita mau dekati ke fungsi selanjutnya, ke titik selanjutnya yaitu delta x-nya tadi, xi min 1. Nah, itu dengan deret Taylor kita akan dapatkan bentuk seperti ini ketika kita mendekati fx0 plus delta x. Nah, kemudian kalau misal delta x-nya tadi atau step size-nya ini sangat kecil selisihnya ya, maka kalau kita logikakan, maka elemen yang ini itu akan mendekati 0 sehingga hanya menyisakan kita order pertama dari deret Taylor-nya. Nah, makanya yang cukup ditinjau itu adalah yang ini. Oke. Kemudian dengan menguraikan bentuknya ini, kita manipulasi bentuknya, kita mau nyatakan persamaan ini dengan df per dx. Nah, itu nanti akan seperti ini. Nanti kan ini fx0-nya itu pindah ke sini dan delta x-nya pindah ke bawah. Nah, jadinya seperti ini. Jadi df per dx itu sama dengan fx0 plus delta x min fx0 per delta x. Seperti itu. Nah, itu tadi ide dasar untuk finite difference secara umum ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis finite difference yang pertama, yaitu forward difference atau beda maju. Nah, jadi untuk yang finite difference yang jenis beda maju itu sama seperti yang ide dasarnya yang secara konsep matematisnya itu didekati dengan deret Taylor untuk fx0 dan fx0 plus delta x. Nanti yang diambil cuma dua suku pertama atau order 1 dari deret Taylor-nya. Kemudian nanti dibentuk persamaan seperti ini dan akan terbentuk persamaan seperti ini kembali. Nah, kalau kita lihat tadi untuk definisi kita yang delta x itu
itu kan adalah posisi, itu kan adalah interval dari antara x sebelumnya, salah satu x, dan x setelahnya. Nah, maka dari itu delta x ini atau interval ini itu bisa kita bilang merupakan ketika kita memiliki x0 ini ditambah dengan delta x, berarti kita meninjau x0 plus 1. Bentar. X0 plus 1. Ya, benar. Nah, ini untuk yang dari definisi Dirac Taylor. Kalau kita perumumkan dan kita ingin memasukkan ke dalam algoritma numerik kita, itu kita asumsikan bahwa x0-nya ini sebagai xi. Dan untuk mengetahui yang selanjutnya itu xi plus 1, berarti kita tambahkan dengan faktor step size-nya yang ini. Jadi bentuk yang ini tadi fx0 plus delta x itu kan bisa dibilang fi plus 1, dimana dia memilih i sama dengan 0. Nah, ketika i sama dengan 0 berarti f enggak ya, ini bukan x0, berarti yang ini harusnya benar-benar sorry. Nah, jadi di sini fx0 plus delta x berarti untuk i sama dengan 1 itu dia f x0 plus 1 delta x. Nah, kalau misal yang secara umum yang akan dimasukkan ke dalam algoritmanya nanti itu yang ini, dimana f xi plus i delta x min fxi. Nah, dimana fxi itu kita nyatakan ke dalam parameter baru, bentuk parameter baru, bentuk simbol baru. Nah, dimana nanti yang xi plus i delta x ini itu merupakan posisi dari titik x yang ke i yang setelahnya, berarti yang ditambah 1. Kemudian yang fx ini itu menjadi fi nya seperti itu. Itu untuk yang forward difference. Nah, sekarang masuk ke backward difference. Kalau tadi kita meninjau yang forward difference itu dengan melihat posisi awal yang ditinjau dengan posisi selanjutnya, maka untuk yang backward difference ini itu kita meninjau dari titik awal ke titik sebelumnya. Nah, maka dari itu untuk ekspansi Dirac Taylor-nya itu kita ambil dari yang f x0 min delta x. Kemudian sama seperti sebelumnya kita ambil cuman 2 suku, kemudian kita lakukan manipulasi lagi, nanti akan didapatkan seperti ini dari ekspansi Dirac Taylor-nya. Nah, ketika kita melihat lagi untuk yang bentuk yang ini ya, nah ini kalau kita nyatakan ke dalam bentuk xi min i delta x. Oke, ini berarti hapus juga. Nah, nanti kalau kita mau nyatakan untuk dimasukkan ke dalam algoritma numerik kita, itu nanti dia akan berbentuk seperti ini. Kalau dia lihat dari tadi ya, dari yang ekspansi Dirac Taylor kita. Oke. Nah,
Untuk bentuknya yang kita nyatakan ke dalam simbol baru itu akan berbentuk seperti ini, dimana fi min 1 per delta x. Nah, jadi pendekatannya beda lagi. Kalau yang tadi dia akan maju, misal dari titik awalnya itu dikurangi dengan titik selanjutnya. Kalau yang backward itu dia titik awalnya dikurangi dengan titik sebelumnya. Aku balik ya? Oh enggak. Jadi titik setelah titik awalnya untuk yang forward difference itu dikurangi dengan titik awalnya. Kalau yang backward difference itu dari titik awalnya dikurangi dengan titik sebelum titik awal itu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke yang jenis finite difference jenis ketiga, yaitu central difference atau beda terpusat. Nah, untuk yang beda terpusat ini itu kita nyatakan dengan melakukan operasi pengurangan antara hasil ekspansi Dirac-Taylor untuk yang beda maju tadi dan ekspansi Dirac-Taylor untuk yang beda mundur tadi. Itu ketika kita kurangkan nanti akan didapatkan seperti ini. Nah, jadi fx0 plus delta x min fx0 min delta x itu sama dengan 2 delta x, ini 2 ya. 2 delta x dfx dx. Seperti itu. Nah, kemudian kita susun ulang lagi persamaan ini. Dia itu akan menjadi dinyatakan dalam df per dx itu sama dengan f x0 plus delta x min f x0 min delta x. Nah, jadi titik awal yang kita punya itu bukan lagi menjadi titik acuan kita dalam perhitungannya. Namun yang ditinjau adalah titik setelah titik awal itu dan titik sebelumnya. Nah, ini untuk yang turunan untuk fungsi 1. Untuk turunan orde 1. Nah, dari central difference ini juga kita bisa menurunkan untuk yang turunan yang orde 2. Nah, jadi untuk yang orde 2 ini itu untuk ekspansi Taylornya yang dari beda maju dan beda mundur itu kita mengambil 3 suku pertama, kemudian itu dijumlahkan, dan ketika teman-teman melakukan manipulasi nantinya itu akan didapatkan hasil seperti ini. Jadi untuk yang orde 2 itu bisa kita nyatakan dengan finite difference fi plus 1 min 2 fi plus fi min 1. Nah, untuk yang orde 2 ini berarti titik awalnya itu diperhitungkan dan titik sebelum dan setelahnya diperlukan juga. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan implementasinya untuk yang finite difference ini? Oke, jadi misal kita mempunyai fungsi trigonometri seperti ini. Fx sama dengan sin e pangkat x kuadrat. Nah, oke, untuk di algoritmanya kita nyatakan dulu seperti ini, dimana yang fungsi pertama ini yaitu defung x itu kita mendefinisikan ini secara langsung. Nah, kemudian kita hitung secara analitik turunan pertama dari sin e pangkat x kuadrat ini. Nah, itu nanti kalau teman-teman lakukan pencarian secara analitiknya itu nanti akan mendapatkan seperti ini. Kemudian untuk turunan 2 kalinya dari sin eksponen pangkat x kuadrat itu nanti akan seperti ini. Nah, itu untuk yang analitiknya. Nah, sekarang
coba kita lihat untuk yang algoritma forward difference. Nah, jadi misal di sini kita nyatakan dulu fungsinya, yaitu def defung f dengan parameternya itu x dan h. Itu di dalamnya yang sintaks pertama ini itu adalah rumus yang ini. Dekatin. Nah, yang ini. Oke. Kemudian kita ambil contoh, misal untuk yang titik x awalnya itu kita ambil 1 dan step size-nya atau jarak intervalnya antar titik itu 1, maka nanti kita dapatkan hasil perhitungan yang dari sini itu didapatkan yang ini sesuai sintaksnya ya. Ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini, yang ini hasil forward, dan yang ini Oke, ulang ya. Dan tadi kita dapatin yang ini hasilnya yang forward, dan yang ini hasilnya yang backward. Ini hasilnya yang eksak. Kalau kita masukkan tadi yang dfx ini kan dari yang ini hasilnya, nilai x nya seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat untuk yang backward difference. Nah, fungsi yang tadi yang ini itu kita implementasikan langsung ke dalam kodenya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ini sorry. Nah, yang ini ya. Itu ketika kita terapkan dan kemudian kita tinjau untuk titik awalnya itu yang x-nya itu 1, maka nanti hasilnya akan kita lihat dia seperti ini dan eksaknya yang seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang central difference. Untuk yang central difference itu kita lihat ini untuk yang penerapan rumusnya dari yang kita dapatkan tadi. Kemudian kita coba lagi untuk x sama dengan 1 dan h-nya sama dengan 0,1 atau set size-nya 0,1. Nah, ketika kita coba itu dia hasilnya sudah cukup mendekati untuk yang central difference. Nah, sebenarnya untuk yang ketiga metode ini itu dia sudah cukup baik jika kita meningkatkan step size-nya. Namun yang paling baik itu adalah yang central difference, karena untuk step size yang sama 0,1 dia sudah memberikan hasil yang sangat mendekati dengan hasil eksaknya. Nah, sekarang coba lihat untuk yang second ordernya dari yang central difference tadi. Nah, untuk hasilnya ini untuk penerapan rumusnya yang tadi itu hasilnya kita bisa lihat dia juga sudah mendekati seperti itu untuk yang konsep finite difference ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penerapan dari finite difference ini untuk masalah syarat awal, dan kemudian di video selanjutnya kita akan masuk ke penerapan syarat batas seperti itu. Oke.